Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hal Pengabulan Doa. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Berdoa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Melalui doa kita bisa menjalin hubungan dengan Allah. Kita bisa memohon, meminta, memuji, dan mengakui keberadaannya. Dalam ayat-ayat ini Yesus mengajarkan bahwa doa merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk memperoleh atau menerima anugerahnya, untuk menerima apa yang kita butuhkan. Ayat ini juga mengajarkan cara dan sikap kita berdoa, sehingga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Tuhan. Kata mintalah, carilah, ketuklah, ini adalah kalimat perintah dari Tuhan Yesus. Kalimat ini menunjukkan tindakan yang dilakukan terus-menerus atau tidak terputus-putus. Jadi kalimat perintah mintalah, carilah, dan ketuklah dilakukan dengan terus-menerus. Artinya terus-menerus berdoa, berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Kata mintalah atau terus meminta artinya meminta dengan sikap sebagai kebutuhan yang sangat penting. Bahkan meminta sampai menuntut. Terus meminta mengandung arti selalu dalam kesadaran akan kebutuhan dan juga kepercayaan bahwa Allah mendengar doa kita. Kata meminta di dalam ayat ini digambarkan seperti seorang pengemis yang meminta sedekah. Mereka meminta tanpa malu-malu, bahkan mereka kadang-kadang berteriak untuk meminta. Mereka berdiri di pinggir jalan sambil mengulurkan tangannya. Mereka tidak malu sebab mereka membutuhkan sesuatu untuk kehidupan mereka. Demikian juga saudaraku ketika kita meminta kepada Tuhan. Kita harus meminta dengan keberanian. Meminta tanpa ragu-ragu, apalagi dipenuhi dengan rasa malu. Ketika kita meminta kepada Tuhan, ini tidak sama seperti pengemis yang meminta-minta. Mengapa? Sebab kita meminta, kita datang kepada Allah. Bapa, memang yang menjanjikan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan sorga. Bahkan dengan meminta kepada Allah, kita sedang memelihara hubungan kita dengan Dia. Allah senang mendengar dan menjawab setiap permintaan anak-anaknya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah perintah carilah atau terus mencari. Ini menunjukkan usaha atau tindakan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Kita tidak hanya sekedar meminta, tetapi juga mencari. Kita harus mendukung doa-doa kita dengan usaha, dengan menggunakan berbagai sarana yang telah ditentukan dan disediakan oleh Allah bagi kita. Lukas 13 ayat 6 sampai 8 berbicara tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dikatakan ada sebatang pohon ara di kebun yang tidak menghasilkan buah, dan pemilik kebun tersebut berniat untuk segera menebangnya. Namun pengurus ladang itu berkata serta memohon agar pohon itu tidak segera ditebang, melainkan diberi
kesempatan 1 tahun lagi. Pengurus itu berjanji akan mengurus dan mengupayakan supaya pohon ara itu bisa menghasilkan buah. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Jika ada doa-doa yang belum dijawab, tetaplah sungguh-sungguh dalam berdoa. Maka Tuhan melalui firman-Nya akan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan untuk menemukan kehendak dan rancangan Allah bagi kita. Perintah yang ketiga adalah ketuklah atau terus mengetuk. Ini menunjukkan adanya ketekunan yang terus-menerus dalam menghampiri Allah, sekalipun Ia belum menjawab doa kita dengan segera. Pada saat Allah memerintahkan agar kita sungguh-sungguh dan terus-menerus berdoa dengan tekun, bukanlah maksud Allah untuk mempermainkan umatnya atau menjadikan doa itu sesuatu yang sulit, membosankan, atau penolakan Allah untuk menjawab doa kita. Allah tidak akan pernah menolak doa kita. Dia juga tidak akan pernah mempermainkan setiap doa-doa kita. Allah akan selalu menjawab setiap doa kita, tetapi jawabannya itu akan Ia berikan menurut kehendaknya, menurut caranya, dan menurut waktunya sendiri. Dan cara Allah adalah cara yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih. Untuk itulah Yesus mengajar kita bahwa Allah memang akan menjawab doa kita, namun jawaban Allah itu akan diberikan sesuai dengan kehendak dan cara Allah sendiri. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi saudaraku, tetaplah bertekun dan percaya bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Allah tidak pernah terlambat atau berlambat-lambat dalam menjawab setiap doa kita. Dia adalah Allah yang sempurna dalam setiap karya dan rencananya bagi kita. Jadi inilah janji yang diberikan Tuhan, bahwa jika kita memang berusaha sungguh-sungguh di dalam doa-doa kita, hal itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Apabila Allah menjumpai sikap hati yang benar dalam berdoa kepadanya, maka Ia akan dijumpai sebagai Allah yang mendengarkan dan menjawab doa. Allah akan memberikan jawaban yang penuh damai sejahtera dalam setiap kehidupan doa-doa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami percaya bahwa Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap umat-Mu, ya Tuhan. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Setiap janji-Mu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa